Ya, paling berat itu kalau mikir pulang itu ya. Di samping kita bekalnya belum cukup rasanya. Mikir anak-anak yang belum punya pesan sama sekali itu. Ya, ya opo terus sama. Ya. Maka saya senang lihat Yaya Asnawi dulu itu ya. Ketika beliau sakit keras terus dia bilang aku tenang. Anakku siap ganteni kabeh. Enak kok gitu itu. Okay. Nah, bagus-bagus nih. Ya kita ngaji lagi Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam khususan ala Syaikhul Qadir Al-Jilani nafa'ana bi ulumi al-jamal hadiniyat maqasid hawaij muslim al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa barakatihi wa bi sirrihi في الدارين آمين يا قوم كلوا بقايا القوم واشربوا ما قد بقي في أوانهم. Hei kaum kelompok ahli tasawuf, ahli thariqah, kulu baqaya al-qaum, makanlah kamu sisa-sisa dari orang lain. Makanlah kamu dari sisa-sisa, jangan duluin. Kalau makan itu jangan duluin. Kalau zikiran duluin. Kalau ibadah duluin. Tapi kalau makan yang terakhir. Remek enggak jadi orang hati? Remek. Ya, Pak. Sampean zikiran datang duluan, giliran makan suruh yang terakhir. Padahal orang yang masih kena nafsu, zikirannya paling belakang, giliran makan duluan. Ya, dia kena enaknya terus secara zahir. Ya. Tapi secara batin dia tidak pernah berubah dari kerakusannya. Dia tidak pernah berubah dari batin yang buruk. Sementara orang yang alim terus ditempa supaya batinnya tambah jernih, tambah baik. Ya. Ya sakit lah, pasti sakit, apalagi kalau anak muda ya. Suruh makan belakangan itu, waduh, kebayang ya. Itu dak-dikduknya setengah mati itu. Waduh, kalau ikannya ayam, wah habis paha ini, udah pasti itu habis paha dilere. Ya belajar memang makan terakhir, tapi ya tetap ngelere. Waduh, enterek gitu ya. Ditunggu-tunggu terpaksa dada ini. Dada ini. Lama-lama dadanya habis, aduh entek yes. Iki lu suwi-suwi ini. Ini sayap ini udah. Sayap habis, aduh ceker yes. Iya ceker. Ya di situ latihannya. Saya dilatih begini ini sanawiyah ya, SMP. Jadi saya kalau maulidan oleh bapak itu udah yang ditunggu-tunggu, pesta paling menyenangkan seumur hidup itu. Kalau kita di Pasuruan itu adalah maulid. Karena maulid itu pesta paling menyenangkan. Dan maulid itu yang paling dirindukan adalah rebutan makanan saat sudah didoakan. Gitu ya. Karena semua keluarga datang ke majelis itu dengan membawa buah dan makanan. Kayaknya kita perlu juga maulid begitu ya. Nanti kalau kita maulid gitu aja ya. Semua kita bawa buah masing-masing. Nah, sekedarnya semaunya itu ya, pokoknya sebisanya. Tapi seru gitu memangnya. Anak-anak yang seru itu anak-anak. Setelah itu dibagi bersama lagi. Nah itu yang paling seneng kan rebutan itu. Tapi anak SMP itu kan seru-serunya nafsu ya. Gitu itu bapak saya udah pesen, nanti kamu kalau bapak udah mulai doa, kamu langsung pulang. Bayangin. Di mana semua orang sudah ancang-ancang mau rebutan, saya disuruh pulang. Wah itu saya marahnya kayak apa ke bapak itu. Dongkol saya. Pulang itu, cuma siapa berani ke bapak? Bapak saya itu kalau sudah, ini orang udah mundur semua. Wah saya pulang, nangis, jerit-jerit batin ya. Di kamar ya nangis sendirian.
Ya apa Bung? Dengerin orang rebutan makanan ya di Jawa kita tidak boleh. Saya setiap tahun pokoknya kalau sudah gitu pulang, 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 pulang. Ya Allah, ya. Sekarang saya tahu ya, hebat bapak saya itu. Jadi mulai kecil diajari tidak usah rebutan dunia. Ya, repot Pak, ya, repot. Saya ke anak saya saja nggak berani. Ya, takut anaknya lebih marah daripada sayanya. Nggak tahu bapak saya gimana cara didiknya. Ya. Ulang, jadi tidak pernah. Ya, wis ngambil sisa, belajar ngambil sisa itu beratnya. Berat. Ya, sampai sekarang kalau saya ngerasain makanan yang di depan sampean, paling saya yang terakhir. Ya. Kalau ada sisanya, kalau enggak juga nggak apa-apa. Ya wis memang begitu harusnya, gitu loh ya. Ya begitu harusnya. Ya, tapi repot jadi kiai begitu, repot. Gitu ya. Masih mending saya masih ejek-ejek. Kalau Yaya Asrori lebih seru lagi. Kata Yaya Asrori, kamu mau jadi kiai apa jadi santri? Kalau jadi kiai, tidak usah makan yang dibawa orang. Waduh, berat Pak. Ayo sampean mau jadi muridnya Yaya Asrori. Sanggup tak sampean? Tidak makan apa yang dikasih orang. Kecuali yang dihadiahkan. Wah repot Pak. Ya. Ya. Kemarin ada yang titip zakat apa gitu tuh. Kalau gitu mah gampang. Bersih nol semua langsung habis gampang. Lalu makanan, kadang-kadang yang datang tidak banyak, tetap ada makanan di rumah. Ini kayak nosopo ini. Balik no santri meneh ya. Ya Allah ya. Jadi ngomong begini nih kulu baqayal qaum. Ya. Yasrabu ma qad baqiya fi awanihim ya. Minumlah apa-apa yang tersisa dari tempat minumnya kaum. Wah repot. Zaman sekarang lagi udah beda konteksnya. Minumnya kita kan enggak, ya tetap artinya jangan dului. Kalau urusan makan itu jangan maju duluan. Ya, kalau sampean maju duluan itu kelihatan nafsunya sih tetap nomor satu. Gitu ya. Tapi kalau kita enggak duluan, ya sampean memang siap-siap kehabisan. Gitu. Lah kalau kehabisan, disitulah pendidikannya. Nafsu dihinakan, nafsu tidak diutamakan. Kalau sampean kuat menerima keadaan itu cepat jadi batin itu, ya, cepat jadi. Tapi ya berat Pak, ya berat. Tidak ada yang tidak berat. Wong mau jadi kesatria tidak berat itu dari mana? Ya? Dari kesatria tidak mau latihan. Nanti gini ini kalau sudah praktek ada makan, untung tidak prasmanan ya. Mundur-mundur semua itu. Ayo kamu dulu. Akhirnya nggak ada yang makan-makan. Ada begitu maka berlaku urutan seperti yang Rasulullah nyatakan. Yang paling tua harus makan dulu. Ya udah. Jadi ganti siapa yang paling sepuh dia dulu. Tapi kalau ada yang kiai, yang ustadz, maka kiai ustadz didahulukan. Ya, ustadz didahulukan. Itu sudah aturan bakunya begitu. Tetapi yang jadi ustadznya sendiri kalau bisa tidak ngambil dulu, nah itu repot. Ya. Tapi masyarakat itu kena aturan dahulukan ustadz, dahulukan kiai. Jadi bagus nanti, ya akhlaknya masyarakatnya bagus, akhlaknya kiainya tidak kemaruk. Ya yo kemaruk, repot kalau kemaruk itu. Ya. Ya man yadda'i al-ilma la ibrata bi'ilmika min ghairi amalin wa la ibrata bi'amalika min ghairi ta'atin wa ikhlasin li'annahu jasadun bila ruhin. Hei orang yang ngaku-ngaku punya ilmu, hei orang-orang yang ngaku-ngaku pinter. Ketemu Syekh Abdul Qadir malu punya gelar ya.
Gelarnya ngaku-ngaku, ayo. Gelarnya kan nonjolin. Ketemu Syekh Abdul Qadir, ayo ngaku-ngaku punya ilmu. La ibrata bi'ilmika min ghairi amalin. Nggak kebayang. Nggak ada gambaran. Nggak ada ibarat dari ilmumu tanpa amal. Dan tidak ada ibarat dari amalmu tanpa ketaatan dan keikhlasan. Li'annahu karena sesungguhnya ilmu itu amal ya, karena sesungguhnya amal itu jasadun jasad bila ruhin tanpa roh, tanpa ikhlas maksudnya. Alamatu ikhlasika. Jadi kalau ada amal tanpa ibadah itu, amal tanpa ikhlas itu kayak jasad tanpa ruh. Amal tanpa ikhlas itu kayak jasad tanpa ruh. Sholat tanpa ikhlas itu kayak jasad tanpa ruh. Zikiran tanpa ikhlas kayak jasad tanpa ruh. Ada perempuan sudah menyerahkan dirinya untuk bapak, tapi hatinya tidak ikhlas. Itu kan koyok ngeloni mayat, ya? Karena dia tidak ada ruhnya. Jadi itu jasad tanpa ruh. Sholat yang tanpa keikhlasan itu jasad tanpa ruh. Alamatu ikhlasika annaka la taltafit ila hamdil khalqi wala ila dhammihim. Adapun alamat keikhlasanmu, sesungguhnya kamu tidak akan menoleh kepada pujian makhluk. Wala ila dhammihim, juga tidak akan menoleh pada caci makiannya, kehinaan mereka, penghinaan mereka atas kita. Ciri kalau jenengan ikhlas itu tidak berubah, tidak menoleh, itu maksudnya tidak berubah, tidak ngelihat. Ya dipuji ya tidak naik, dihina ya nggak turun. Kalau kita dipuji tambah semangat, itu ciri tidak ikhlas. Kalau kita dihina terus mundur, itu ciri tidak ikhlas. Orang ikhlas itu dipuji ya nggak naik, dihina nggak turun. Itu ikhlas. Ikhlas itu dibayar yo ndak tambah rajin, ndak dibayar yo ndak tambah malas. Ya memang begitu. Maksudnya begitu itu rajin, bukan begitu. Ya memang begitu. Begitunya nggak rajin dong. Wah, mau seorang berbuat karena Allah kalah dengan orang dibayar. Mau seorang berbuat kepada Allah kalah sama majikan dari Cina. Mosok Gusti Allah kalah sama majikan Londo. Ya apa kalau gitu itu ya. Mosok aturan Gusti Allah kalah sama aturan sekolahan. Mosok ketaatan kepada Allah kalah sama ketaatan kepada pimpinan. Loh terus kalau gitu Tuhanmu nak ya pimpinan. Nak Gusti Allahmu di mana terus? Nah, terus kamu punya Tuhan apa enggak kalau gitu itu? Itu tidak saja menserikatkan Allah, tapi meletakkan Allah di bawah makhluk. Itu lebih jahat dari musyrik. Lebih jahat dari musyrik. Padahal orangnya Islam, tapi batinnya bisa lebih jahat dari musyrik. Karena Gusti Allahnya dihinakan bahkan di bawah kepala sekolah. Oh buktinya kalau kepala sekolah dia nurut datang, Allah nyuruh tidak datang. Betul ya kan, hebat itu. Ya Allah, jauh repot bang. Saya dulu pernah cerita, jadi kalau kita ini jadi ustadz, jadi apapun. Terus ngajar, saya selalu bilang ke guru-guru itu kalau ngajar, nggak usah mikirin bayaran, nggak usah mikirin apa-apa. Niat ngajar setulus-tulusnya, sebaik-baiknya. Ya. Tapi kalau tanda tangan kontrak,
baru diskusi bab gaji itu di situ. Tapi setelah itu udah nggak usah mikir, udah fokus ngajar ikhlas. Ya ingat apa di taklim ala la tanalul ilma illa bisittatin saumbika al majmu'iha bi bayani takain wa khirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadi wa tuli zaman itu ya kita tetap pakai itu semuanya yang ikhlas ya, yang ikhlas. Saya tuh bersyukur ya punya guru-guru dulu waktu ibtidah itu keren-keren ya ikhlasnya. Saya punya ustadz yang mendampingi saya mulai dari kelas 2, 3, 4 sampai kelas 6. Itu selalu jadi wali kelas saya. Dan itu sayang banget ke saya. Sayang banget. Ustadz Sohih. Dan ustadznya senang saya, dia tanggung jawab. Kalau hafalan imriti maksud itu, dia pasti duluan. Gitu loh ya, sebelum kita maju satu-satu itu dia dulu. Nanti kalau dia sudah ini, terus baru kita maju satu. Jadi nyontohin hafalan, sampai hafalan satu-satu. Ikut dia. Sakit tanggung jawabnya. Dan saya tahu dia nggak dibayar apa-apa itu oleh pondok, oleh madrasah. Itu dia hanya dibayar uangnya itu hanya cukup untuk beli sabun. Cukup untuk beli sabun. Tapi saya kalau ngerasa ya, ilmu ustadz yang begini ini yang manfaat ke saya. Ada lagi temannya bapak saya yang juga ngajar, Ustadz Amari namanya. Itu yo ngajari iqlal, iqrob, sorof itu ya. Itu telaten banget ya. Kalau panggil saya tidak pernah dipanggil namanya, panggil nama bapak saya, ayo mantolan. Ini saya dipanggil mantolan. Ya Allah, ya, bersyukur punya ustadz-ustadz zaman dulu gitu ya. Hatta guru saya SPG itu masih tulus ya. Tulus. Ya, orang dulu itu jangankan guru agama, guru umum aja tulus ya. Zaman sekarang itu tak rasa-rasakan. Jangankan guru umum, yang kiai aja repot nyari yang tulus itu. Ngomongnya itu sudah ngomong yang bersayap. Ngomong yang ada arah kejabatan, sudah ada statement politik semua. Wah repot nih. Zamannya udah seru ya. Udah seru. Maka kalau disuruh kita itu ikhlas, aduh ya. Amal yang tidak ikhlas itu jasad tanpa roh, kata Syekh Abdul Qadir. Pokoknya belajar. Tapi pesan saya kan, jangan sampai takut tidak ikhlas terus tidak ada amalnya. Oh itu tambah parah ya. Lebih baik sampean amal masih pun tidak ikhlas daripada nunggu ikhlas tidak amal. Wah itu aku tidak ikut urunan gue lah. Belum ikhlas aku nanti kalau sudah ikhlas baru urunan. Oh sampai mati sampai tidak punya amal nanti. Bahaya itu, ya. Bahaya. Udah amal baik dulu, ikhlasnya belakangan. Ikhlas itu sambil jalan. Pak, aturan nyetir yang tidak boleh tergores, tidak boleh melanggar aturan, harus wajul. Itu aturan ideal. Jangan takut nenggor nabrak. Belajar dulu, jalan dulu, gitu loh ya. Nanti sambil jalan dibenahi. Sama ibadah kita, amal kita begitu. Ya, lakukan dulu, karena tidak ada ikhlas tanpa amal. Ya, jadi amal aja dulu, amal dulu. Nah, tapi setelah amal baru belajar ikhlasnya ya. Nah, terus kalau kita mau belajar ikhlas, tidak usah dilirik, Pak. Kalau ada yang ngomong, yang komentar itu jangan didengarkan. Nah, ya. Ada kiai yang kalau selesai ceramah terus tanya, gimana ceramah saya? Itu hati-hati. Kalau itu sampai disebut, enggak mungkin orang ditanya terus enggak ngomong bagus itu. Mau ceramahnya enggak enak ya tetap bagus. Di rumah baru dirasani ceramah kayak enak blas gitu ya. Ya pasti ditanya bagus. Sampai enggak tahu orang bahasa basi apa. Basah itu yo elek, basi ku yo elek gitu loh ya, bahasa basi. Ya Allah, ya.
Kalau dinyek, ya jangan merasa terhina. Ya. Jenengan kalau belum pernah merasa dihina orang sehina-hinanya itu belum pernah, tidak akan pernah mencapai derajat kekasih Allah. Betul ya? Ya sehina-hinanya. Suatu hari saya itu sudah di jadwal. Udah mungkin setahun sebelumnya udah diplot nanti maulid ceramah di sini. Ya. Yang ngomong beliau sendiri, Kiai. Nah, karena beliau itu termasuk kiai yang sangat ini, saya ikutin juga. Ya. Udah berangkat, apa kerjaan di sini tak tinggal. Di sana dijemput, di bandara dijemput. Begitu datang di majelis rame, nggak tahu apa masalahnya. Ya. Cuma sebelumnya malam itu saya mimpi. Oke. Nabi Khidir pesan. Beliau muncul dari laut itu terus dengan wajah yang sangat luandeng. Terus beliau bilang, tugas, tugas. Cuma bilang begitu dok. Ya saya berangkat opo iki. Tapi saya lihat kok di pantai itu mahma itu meledak semua. Wah ini bahaya ini. Mahma ini kok meledak. Nah untung waktu itu ada Abah Zain. Terus Abah Zain almarhum langsung bisikin saya. Hati-hati dek. Piring jangan sampai pecah. Ya saya nggak tahu ini ada apa ini. Bener Pak. Dari awal sampai akhir nggak disebut nama saya sama sekali. Bayangkan. Ya, selesai acara bahkan doa juga enggak. Ya. Padahal saya jauh-jauh dari pesawat ke situ. Ya. Ya, terus lah di situ ada keluarga saya. Sudah bawa jamaah katanya yang ceramah utama itu. Coba bayangin. Loh, sampean kalau begini kecewa, bubar Pak, tidak usah jadi kiai, tidak usah jadi ustad. Hati ini sih bosok kita kalau gitu. Gitu loh ya. Sampai sih ngamuan sih kecewaan. Gitu loh ya. Ya hapus. Ya terus gimana? Ya wis. Terus kata Abah Zain, piring jangan pecah. Piring jangan pecah. Ya tidak ada apa-apa. Selesai diem semua. Diem. Diem. Tapi akhirnya oleh Allah yang membuat fitnah itu diacak-acak itu ya. Acak-acak akhirnya jadi bentrok sama kiai itu keluarganya ya kamu ya. Nggak perlu balas, nggak perlu doa, nggak perlu apa. Gusti Allah nggak tidur. Ya. Gusti Allah tetap sutradara kehidupan paling hebat. Ya. Nggak usah mundur dari kebenaran. Ya. Selama kita benar yang lurus, yang kuat, dihina orang biarin. Nggak dihargai orang biarin sampai nggak nyari mukanya orang. Meskipun orang tua kita sendiri nggak menghargai, nggak usah nyari perhatian. Kalau anak yang itu selalu dipuji-puji, kalau saya, sampai kok ribut pujian orang. Kapan sampai ribut pujian Gusti Allah? Orang tok yang sampai cari, itu loh ya. Nggak nunggu sampai kapan saya sampai bisa dipuji Gusti Allah. Bagaimana saya ini supaya bisa dipuji Allah? Gak usah peduli orang. Selama kita benar, bismillah yang lurus. Kecuali kalau kita malas, ya terima rek. Kalau kita yang tidak benar ya dengerin. Kalau kita tidak benar terus pokoknya saya terserah Gusti Allah ndak semua. Ya itu parah kalau gitu. Tapi jenengan yang sudah mulai ikhlas ini, mulai belajar ikhlas ini, itu harus kuat nih, harus kuat. Kadang-kadang yang nyepelehkan kita itu istri kita sendiri. Dia tidak sadar. Ya, kadang-kadang yang nyepelehkan kita itu anak kita sendiri. Dia tidak sadar. Ya gak apa-apa. Gak diregani anak, gak diregani bojo, gak masalah. Yang penting Gusti Allah ngeregani. Itu tok taruhannya ya. Perjuangan kita tidak dihargai, tidak dipandang, gak apa-apa. Ibu jungkir balik dari pagi sampai sore,
Jangankan dilem, jangankan terima kasih. Kadang-kadang cuma dicacat masakannya. Nggak enak. Kurang ajar anak-anak. Oh, saya kalau di sini kata sebenarnya cuma yo opo gitu deh. Nanti kalau kamu sudah jadi orang tua tahu rasanya kamu. Yo opo anak-anak harus tahu. Itu berat Pak. Jadi guru juga begitu. Di sini zaman akhir orang sudah kacau balau semua tata nilai sudah. Kemarin kapan itu ada kontainer di Tangerang nabrak 16 sepeda motor dan mobil gendeng. Orang zaman sekarang. Kontainer itu nabrak. Ternyata sambil mabuk nyetirnya geblek. Akhirnya dikeluarin sama orang-orang, dipukulin sampai ndak rupa wajahnya. Ya, di Bekasi ada pencuri motor yang mati ya. Jadi nyuri baru keluar dari rumah, ketemu yang punya bawa motor yang lainnya, ditendang, terus dihakimi masa mati. Aduh ini zaman berat ya. Ya belajar kita sedang diajari oleh Syekh Abdul Qadir pada level moral yang top level. Makan sisa orang, makan terakhir, minum terakhir, ibadah ikhlas. Coba Pak, terus enggak goyang, dihina orang, dipuji orang, itu kelas berat semua. Itu akhlaknya kesatrianya Allah, bukan akhlaknya orang biasa itu. Bukan akhlaknya orang biasa, itu akhlak top level, ya. Top level. Ya, sementara kenyataan sekarang itu tingkat moralitas ambruknya di bottom, ya di bawah mas. Yang ngaji begini ini tambah melangit saja rasanya, tambah rasanya melangit. Ya, tidak apa-apa, ya kita harus belajarnya semampu kita usahakan. Aduh, tidak usah Pak, nggak bisa orang selama nafsunya hidup dipuji gak seneng itu gak bisa Pak. Ya, makanya saya akhirnya menjauhi orang dulu sementara semampu saya. Ya, semampu saya. Soalnya kalau ketemu orang itu mujian. Apalagi kalau kita jadi pejabat, wes gak ada yang bagus semua. Pejabat itu Pak, jangankan ngomong yang tidak benar, kentut saja coba tanya, kentut wangi gitu. Terus jelas kentut itu wangi katanya. Segono sing bener orang itu kalau kita lagi punya jabatan ngomong yang nggak iso dibukoni. Tapi kalau kita sedang dihinakan orang, itu juga orang sekarang seru kalau menghinakan. Gak dipakai orang, gak dihinakan, gak dimuliakan, santai aja Pak. Pokoknya Gusti Allah sing ngarep nih. Pokoknya Gusti Allah sing ngarep nih. Wes gak apa-apa, jangan berubah. Ngajar ngaji, yang datang sedikit, jangan berubah. Mau datang banyak, mau datang sedikit, urusan kita sama Allah bukan dari jumlah orangnya. Urusan kita pada Allah, ngajar kita benar tulus karena Allah. Mau yang dengarkan 1, mau yang dengarkan 5, mau yang dengarkan 1 juta, tetap ukurannya itu. Allah tidak pernah ngukur kamu bagus kalau pendengarmu itu 1000 orang. Kamu top kalau subscribernya itu 1 juta. Itu namanya bukan Tuhan, itu namanya Mbah Google. Itu namanya YouTube. Orang desa YouTube itu. Tidak itu, ukuran Allah tidak itu. Allah tidak akan mengukur Bapak apakah orang yang diceramai itu berubah jadi baik atau tidak. Tidak ada urusan sama Bapak. Urusannya adalah Bapak ceramah ikhlas karena Allah atau tidak itu. Kita jadi orang tua tidak ada urusan. Anak kita itu akan nurut atau tidak pada kita, tidak ada urusan sama kita. Aslinya loh ya, sama hakikat ya. Anak kita akan jadi alim atau tidak alim, tidak ada urusan sama kita.
Urusan kita bapak ngajari anak itu sungguh-sungguh dan ikhlas atau enggak. Gitu loh ya. Itu. Kalau prestasi orang itu diukur dengan kesolehan anaknya, Nabi Nuh gagal jadi nabi. Karena jangankan ngajari orang, ngajari anak aja nggak becus. Kalau ngelihatnya secara mata yang keliru. Tapi bukan itu, Pak. Kadang-kadang memang Allah menguji, diberi anak model begitu. Wah, nurut sama sekali. Bapak Nabi kelas Nabi Nuh itu nggak tertarik ikut bapak. Ya. Padahal bapak kelas Nabi Nuh. Ya. Nanti anak kayak begini ini nyeselnya nggak karu-karuan di akhirat. Ya, sudah diberi bapak kelas Nabi Nuh, sih nggak tertarik. Lu terus tertariknya malah ke bapaknya orang yang kelasnya kelas ewer-ewer. Itu ya apa? Ya apa? Tidak ada orang alim yang paling susah kecuali ketika anaknya tidak lebih dekat daripada orang lain. Ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Waktu beliau mau meninggal dunia, beliau mengatakan ke anak-anaknya, anak-anakku, secara nasab, dohir, kamu paling dekat kepadaku. Tapi secara batin, kamu kalah dengan orang-orang lain yang lebih dekat kepadaku. Itu Pak. Jadi anak batin itu bisa ngalahkan anak dohir. Bisa kalah anak dohir itu sama anak batin. Sehingga jangan ribut nasab tok. Karena nasab yang tidak disertai dengan kualitas tidak punya nasib. Tidak punya nasab tapi kualitas tetap nasib. Itu dia tetap nasib. Jadi penting itu guys. Aduh beratnya. Ya Allah. La tatma' fima fi aidina fi aidihim. Bal tu'ti ar-rububiyatah haqqaha. Jangan kamu rakus, sangat berharap terhadap apa-apa yang ada di tangan makhluk, di tangan murid-muridmu, di tangan orang lain. Tapi berikan dalam konteks kerububiyahan hak-hak mereka. Kalau berhadapan dengan orang kaya, jangan kepingin diberi uangnya. Kalau sampean masih kepingin diberi uangnya, mending sampean menjauh. Okay? Jangan deket-deket dia. Karena sampean rusak imannya kalau deket dia. Okay? Kasihan iman sampean. Okay? Tapi kalau sampean bisa tenang, tidak kepikiran, tetap yakin rezeki dari Allah, terus sampean dekati kalau bisa. Okay? Terus sampean minta uangnya kalau sudah siap begitu. Terus berikan pada yang berhak. Nah itu yang dimaksud oleh Syekh Abdul Qadir. Ya. Tapi bukan untuk sampean, bukan untuk ketamaan sampean. Tapi kalau masih tamak ya jangan. Kalau tamak jangan. Nanti rusak sampean ya. Rusak sampean. Tapi kalau sudah siap, sampean nggak tamak, ya monggo. Ya, hati-hati urusan ketamaan ini ya. Kalau ukurannya kita sendiri itu kita itu pasti merasa suci, Pak. Kita itu merasa sudah bagus. Itu penyakit kita itu. Penyakit. Ukurannya ya itu saja. Kalau ada bagian-bagian masuk ke kita enggak. Kalau masih masuk ke kita sampean masih enggak benar. Gitu loh ya. Kalau sudah enggak masuk ke kita sampean benar. Kecuali yang hadiah tadi. Kalau sudah hadiah enggak apa-apa sampean. Kalau enggak jelas hadiah jangan. Itu berat. Yes. Maka kata Syekh Abdul Qadir kan pernah ngomong begini, aku ngambil uangmu itu bukan untuk aku. Aku mau ambil uangmu itu untuk kamu. Untuk kamu maksudnya uangmu itu tak pakai di jalan Allah. Untuk menegakkan agama Allah.
sehingga dengan itu terbelilah akhiratmu yang indah itu. Gitu. Nah itu yang dimaksud oleh Syekh Abdul Qadir menunaikan hak rububiyah. Karena rizki itu sebenarnya dititipkan oleh Allah kepada orang kaya. Untuk orang-orang yang miskin, yang tidak punya ilmu. Sementara orang miskinnya kadang-kadang nggak ngerti mau dibawa kemana. Nah orang yang alim tahu, maka yang alim harus menunaikan itu. Semata-mata untuk rububiyah, untuk melestarikan kesejahteraan hidup di antara manusia. Ini terutama pejabat-pejabat yang alim-alim ya. Ta'mal lil mun'im la lin ni'mah. Berbuatlah kamu, kerjalah kamu untuk Allah yang memberi nikmat. Bukan untuk mencari kenikmatan. Ini Pak ya. Satu frase berat. Aduh, ngomong rajanya wali Pak ya. Kalau jenengan rasakan ya. Aduh. Orang di mana-mana kerja itu mau nikmat, Pak. Ya, orang di mana-mana kerja itu pengen dapat uang, pengen hidup enak. Lah kok sekarang sampean disuruh kerja ndak nyari enak, suruh kerja kepada Allah. Ya apa itu? Suruh kerja karena Allah, karena yang memberi nikmat, bukan nyari nikmat. Wah itu nggak gampang itu ya, nggak gampang. Orang ngaji karena Allah aja repot, apalagi nyarinya karena Allah. Tambah repot. Tambah repot. Lah terus nikmat dunia itu menggiurkan Pak. Gitu loh. Keindahan dunia itu menyilaukan. Kuat sampean merasakan manisnya dunia tapi tidak ketagihan. Memang bisa sampean melihat indahnya dunia terus tidak terpesona. Kalau zikirnya tidak hebat, nafsu sekobat kabit Pak. Tidak iso. Saya pernah ngerasakan, kita udah pernah. Ya apa rasanya nafsu yang rakus pada makan itu ya apa? Ya apa rasanya nafsu yang haus jabatan itu ya apa? Ya apa nafsu yang haus prestasi dan sanjungan itu kayak apa? Saya udah ngerasakan. Saya kalau sekolah kalau tidak ranking 1 itu kecewa Pak. Itu loh ya. Sekolah apapun. Sampai kuliah, mentok semester 3 saya selesai itu. Sebelumnya susah, pokoknya kalau enggak top level, itu. Tapi saya bubar orientasi begitu itu gara-gara saya keluar, saya diajar oleh asisten dosen. Asisten ini saya muda, mungkin lagi nyari-nyari istri, calon istri. Teman saya anak Brebes itu cantik. Begitu keluar, itu dosen saya yang asisten ini tiba-tiba megang tangannya teman saya yang cantik itu. Sambil disapa, ya mahasiswi dibegitukan, yo bingung, kaget tapi nggak berani wong dosennya. Saya yang ngelihat itu di depan mata saya langsung bubar. Saya nggak pulang ke kosan saya langsung pulang ke Pasuruan, ke rumah ke bapak, langsung bilang, Pak saya berhenti kuliah. Saya udah nggak mau kuliah lagi. Wah, kaget bapak sana, boleh. Saya nggak mau diajari orang yang nggak ngerti akhlak. Saya nggak mau diajari orang yang nggak ngerti halal haram. Saya nggak mau diajari orang yang nggak ngerti aturannya Allah. Bapak saya diem. Kata bapak saya, "Sentenono masmu." Apa saya? Terus begitu apa saya datang, "Iku kandani." "Ada apa, Dik?" Saya cerita begini. Kata apa saya? "Ya udah, kalau udah mau kuliah kan Madura ya.
temui 40 ulama ya, dari Banten sampai Banyuwangi. Nggak boleh pulang kalau nggak diizinkan ya. Saya mikir, waduh 40 ulama. Ini dari Banten Banyuwangi, ini seumur bisa entek ini. Gitu ya. Habis umur saya ini. Mikir saya. Terus kata Pak Jen, udah kalau nggak sanggup balik aja kuliah. Kalau nggak sanggup balik aja kuliah. Ya balik saya. Tapi sejak saat itu udah nggak tertarik saya sudah. Dengan rebut-rebutan prestasi udah enggak. Udah. Kuliah udah nggak tak dengerin. Oh dosen ngomong apa udah. Efek dari satu dosen yang nggak bener itu semua kena akhirnya. Setiap kuliah di belakang tidur saya. Oh pokoknya dabrus. Gitu. Pas siapa kedabrus sih. Dabrus. Ngomong tok gak bisa ngelakoni. Percuma. Udah gak bisa saya. Ya. Nah baru sadar lagi. Ketika sudah keluar nilai saya jeleknya Masya Allah. IP-nya 2,3 apa biasanya tinggi banget. Terus bapak saya datang. Ngasih uang SPP terus nanya. Berapa IP-nya sekarang nak? Wah itu saya kena kesambar petir saya. Bapak saya tidak pernah tahu, tidak terbaik. Tapi begitu dok langsung ngomong apa saya ke bapak ini. Kebayang repotnya bapak nyari uang, susahnya, tidak bisa ngomong saya. Cuma bisa neteskan air mata. Dan saya berjanji saya tidak akan menyakiti orang tua saya lagi. Cukup sekali membuat orang tua saya susah. Saya orangnya tidak jujur. Ya saya tunjukkan. Bapak saya juga tidak bisa ngomong. Kenapa kok begini nak? Ya saya tidak bisa ngomong. Ini apa alasannya saya? Terus saya bilang, ya Pak nanti saya belajar yang benar. Tapi sejak saat itu saya sudah mikir, saya tidak boleh memberi hal yang tidak menyenangkan ke Bapak. Ya wes. Setelah itu saya belajar, niknya nyari ilmu benar wes. Pokoknya kalau ada dosen jelaskan itu, satu kata pun tidak ada yang lewat di pikiran saya itu. Wes, niatnya pingin benar-benar ngerti itu. Apapun. Mau filsafat, apa pokoknya. Pokoknya yang diajarkan, pahami semua. Ya. Pokoknya gitu. Terutama dosen-dosen yang bagus-bagus itu. Dulu ada dosen di Malang itu namanya Pak Ahmad Mukhdor, ya Allah maghfirlah kita sama-sama. Itu orang alumni Gontor, ya Pak Winter kitabnya. Dia ngajarnya filsafat manusia, filsafat ilmu, mantek, logika. Gitu. Ya, bahasa Arabnya juga bagus. Orangnya disiplin, sederhana. Ya, itu. Akhlak tasawuf. Sekarang pelajarannya saya pakai itu ya karena dia baik orangnya, ya senang. Dan tidak boleh ke rumah dia, mahasiswa nggak boleh. Pokoknya kalau Pak Muntor itu bilangnya rumah itu kalau saya di rumah untuk keluarga. Kalau kamu ya di kampus, kalau di kampus saya milikmu. Katanya. Tapi kalau di rumah itu saya milik keluarga, jadi tidak boleh ke rumah. Kecuali Pak Ustadz ini, saya Pak Ustadz. Kecuali ini boleh. Jadi saya masih boleh ke rumah beliau. Dia yang pembimbing skripsi saya. Masya Allah. Jadi latihan itu berat Pak. Kalau cuma diomongkan gini mah gampang. Saya ngapunten sangat saya tidak bisa ceritain orang. Tapi saya ini punya anak banyak di sini anak-anak mahasiswa. Saya harus mendidik mereka. Karena itu saya cerita lebih sederhana supaya mahasiswa-mahasiswa ini jadi orang. Di sini itu niat karena Allah. Harus bisa setiap semester, setiap akhir itu membuat bapak ibunya tersenyum. Tidak karena apa-apa. Sampai tidak bisa balas jerih payah orang tua yang mencarikan rezeki sampean. Maka balaslah itu dengan prestasi yang baik. Maka ingat kalau sampean mau ndak serius belajar,
itu sampean nyiksa orang tua. Orang tua jungkir balik nyari uang, sampean di sini enak-enak tiduran, ketawa-ketawa, apalagi yang seneng rokok malah rokok jedal-jedul. Bapak mau jungkir balik gak karuan. Sampean penganiaya orang tua. Kalau mau nganiaya diri sendiri, jangan orang tua. Ya. Maka kalau mau males belajar, ingat ini. Yang sampean sakiti bapak ibu sampean. Yang sampean kecewakan bapak ibu sampean. Jangan begitu. Jangan begitu. Buat kisah indah untuk orang tua. Belajar yang serius. Beri hadiah terindah orang tua itu dengan prestasi yang bagus, dengan kemampuan yang pinter. Pulang ke rumah ngaji. Kamu tidak tahu bagaimana senangnya orang tua dengar anak ngaji itu. Senang. Bawa anak juara sak dunia, pulang nggak pernah ngaji, gak seneng orang tua itu. Ya anakku ini jadi iso ngaji apa ora? Ngaji. Apa yang orang tua lakukan bantu. Nggak usah gengsi. Mosok saya udah kuliah semester 7 kora-kora. Kora-kora itu apa? Cuci piring. Jangan semester 7. Mau sampean sudah jenderal, kalau sudah ketemu ibu, ndak ada pangkat, ndak ada jabatan, ndak ada gelar. Saya kalau ngadep ibu, saya nggak kepikir buah saya ini katanya orang dokter, katanya orang kaya, ndak penting. Saya di hadapan ibu cuma satu statusnya, anak tok, selesai. Jangan bawa-bawa ilmu di depan orang tua, jangan bawa-bawa pangkat di depan orang tua, jangan bawa-bawa apapun. Cukup kita anaknya, selesai. Nanti kalau orang tua ngomong kita tidak setuju, terima. Nanti dulu, jangan bantah, jangan lebih tinggi suaranya. Harus begitu. Itu penting ya. Saya balik lagi ke teksnya. Ngapunten nih, yang ngaji yang torekot ya, mohon maaf, soalnya saya harus ngajari mahasiswa saya juga. Yes, mudah-mudahan sampai jadi orang alim semua ya anak-anak ya. Orang alim itu mahal ya. Orang alim itu mahal. Kalau sampai jadi orang yang alim, orang ikhlas, ya, orang tajarrud, satu sampean itu harganya lebih mahal dari orang sekampung. Sampai orang kayak begini mati itu lebih berharga daripada orang sekampung mati. Ya. Karena nyetak orang begitu itu susahnya, Masya Allah. Nyetak orang pintar baca kitab, baca rep, apalagi ngamalkan, apalagi ikhlas, apalagi tajarrud. Waduh Pak. Ya. Tapi harus bisa, tetap harus bisa bagaimanapun caranya. Ya. Beraktivitaslah, bekerjalah untuk Allah, bukan untuk mencari kenikmatan. Lil maliki la lil mulki, untuk Allah sang maharaja, bukan untuk bangun kerajaan. Lil haqqi la lil batil, ya, bekerjalah untuk kebenaran, bukan untuk kebatilan. Ma indal khalqi qisrun wa ma indallah wa ma indal khaliqi lubbun. Semua yang di sisi makhluk itu kulit cuma. Sedang yang di sisi Allah itulah yang intisarinya. Ya, apa-apa yang di sisi makhluk itu kulit. Kalau bahasanya Kiai Asnawi, drama. Apa-apa yang di hadapan manusia itu drama, Pak. Bukan yang senyatanya. Yang di sisi Allah yang senyatanya, yang saripatinya itu apa yang di sisi Allah. Fa idza sahha sidquka fihi wa ikhlasuka lahu wa dawamu wuqufika baina yadayhi atma'aka min duhni hadzal lubbi.
Sebelum situ ini ada yang menarik. Qala Syekh Al-Jilani wa qila al-ikhlas ifradul haqqi fi at-ta'ati bil qasdi wa huwa iradatul 'abdi bi ta'atihi al-qurbi ila maulahu duna ahadin min khalqihi wa la yatasanna lil khalqi wa la yaktasib minhum al-hamd wa la yastajlibu minhum al-hubba wa la yadfa'u biha an nafsihi al-lawm wa dam al-ghunyah li tariqil haq. Syekh Abdul Qadir mengutip pendapat salah satu ulama yang menjelaskan tentang ikhlas, bahwa ikhlas itu adalah nyuwijekne niat. Nyuwijekne niat, menjernihkan niat, motivasi ibadah perilaku kita itu semata-mata Allah. Di dalam ketaatan itu dengan kesengajaan. Maksudnya adalah kehendak ibadah dari seseorang itu semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah tanpa ada niatan untuk orientasi ke makhluk siapapun. Jadi kalau ngajar niat mendekatkan diri kepada Allah, tidak karena apapun. Kemudian tidak mencari-cari pujian dari makhluk, juga tidak mencari-cari cara untuk disenangi makhluk, juga tidak menolak cacian makhluk dan kehinaan dari makhluk. Ya tidak goyang tadi ya. Baik, sudah benar apa sidquka, ketulusanmu, maksudnya di sini kebenaranmu di dalam ibadah kepada Allah, fihi, di dalam amal, wasuka, dan keikhlasanmu lahu, bagi Allah, wa dawamu wuqufi baina yadayhi, dan istiqomahnya keberadaanmu di hadapan Allah. Kalau sudah benar niatmu, benar ikhlasmu, benar istiqomahmu di hadapan Allah, atma'aka min duhni hadzal lub, Allah bakal ngasih makan kamu dari lemaknya intisari ini. Kita akan bakal dapat makanan ruhani dari Allah, dari kenikmatan intisari ini. Wa atla'aka ala lubbil lub, dan Allah akan menampakkan keindahannya di intinya, inti batin jenengan. Wasirrisir, dan Allah akan menampakkan keagungannya pada rahasia yang paling rahasia dari batin jenengan. Wa ma'nal makna, Allah akan menampakkan maknanya makna. Orang lain ngerti makna aja hebat, tapi orang kalau sudah dekat Allah bukan hanya ngerti makna, dia tahu maknanya makna. No opo, ya? Mau dikalahkan orang, ketajaman batinnya sudah dijernihkan sampai batas maknanya. Fahina idzin, maka pada saat itu tata'arra amma siwahu, kamu akan telanjang. Amma siwahu tata'arra, amma siwahu, dari selain Allah, fil jumlah, secara total. Telanjang itu maksudnya bukan telanjang fisik, ya, batin sudah tidak punya sandaran ke siapapun. At-ta'arri lil qalbi la lil jasad. Ya. Telanjang dimaksud di sini itu di hati, bukan secara fisik. Az-zuhdu lil qalbi, zuhud itu di hati, la lil jasad, bukan di fisik. Ya. Al-a'rad lisirri la lil zahir, penolakan terhadap dunia itu batin, bukan zahir. Yeah. An-nadhru lil ma'ani, pandangan itu untuk makna-makna, la lil mabani, bukan untuk bangunan-bangunan fisik. An-nadhru lil haqqi, pandangan itu untuk Allah.
kebenaran dari Allah, la lil khalqi, bukan untuk makhluk. Ad-dairatu an takuna ma'ahu la ma'al khalqi, yang dimaksud dengan wilayah itu hendaklah kamu bersama Allah, bukan bersama makhluk. Tan'adimu ad-dunya wal akhirah bil idhafah ilaikum kana la dunya wala akhirah, maka sirnalah dunia dan akhirat ketika disandarkan kepada kalian. Kana la dunya wala akhirah, seolah-olah tidak ada lagi dunia, tidak ada lagi akhirat. Kana la syai'un siwa, tidak ada lagi sesuatu selain Dia Allah. Yan'amu al-muhibbuna lillahi ta'ala alladhina huwa khawwasuhu min khalqihi libtila'i ajsadihim. Mendapat nikmat, orang-orang merasakan nikmat, orang-orang yang mencintai Allah, yaitu mereka itu adalah hum khawasuhu, orang khususnya Allah, min khalqihi, dari makhluknya Allah, libtila'i ajsadihim, karena ujian yang diterima oleh fisiknya. Asyuhada alladzina qutilu bisayfil kuffar, orang mati syahid itu, syuhada itu adalah orang-orang yang dibunuh bisayfil kuffar, dengan pedangnya orang kafir. La tabla ajsaduhu, ndak tersisa lagi badannya, dicincang bisa dibunuh kayak Sayyidina Hamzah, malah dirobek-robek. Fa kaifa asyhada alladzina qutilu bisayfil mahabbah, lantas bagaimana orang yang mati syahid, syuhada, yang dibunuh dengan pedang mahabbahnya Allah? Apa tidak lebih tinggi derajatnya badan yang hancur karena ditebas pedangnya orang kafir itu saja dapat kesyahidan. Bagaimana kalau orang sudah menghancurkan ruhaninya, cinta kasih kepada Allah? Innama yatasallatu al-khurbu ala alal abniyati wal mabani bilasi, hanya saja tercampurnya kerusakan atau menguasai kerusakan atas bangunan atau bangunan gedung-gedung itu bil ma'asi, dengan kemaksiatan. Bangunan itu Pak akan hancur karena ada, nah ma'asi di sini maksudnya perilaku destruktif. Perilaku maksiat, perilaku melanggar gitu ya. Bangunan rusak karena ada orang yang melanggar. Amma ra'aita al-mawadhi'ah al-kharabu ma'asi ahlaha kharabatha. Adakah kamu tidak melihat al-maudhi' al-kharab, tempat yang ma'al maudhi'a, ra'aita al-maudhi'a al-kharaba, tempat yang rusak, ma'asi ahliha, ma'asiu ahliha, kemaksiatan ahlinya, kharabatha, yang membuat rusaknya tempat itu. Apakah melihat tempat yang rusak? Yang membuat tempat itu rusak ya rusaknya orang yang ada di tempat itu. Li'annal ma'asi, karena sesungguhnya orang yang berdosa itu tukharribu al-bilad, tukharribu al-biladah. Orang yang rusak, orang yang pendosa itu akan menghancurkan negara.
menghancurkan satu daerah. Wa tuhlikul ibad, bahkan dia juga bisa menghancurkan orang-orang ahli ibadah. Wa hakadha anta, demikian juga kamu, kata Syekh Abdul Qadir. Bunyatuka baldatun, bunyatuka baldatun. Bangunanmu itu ya daerahmu atau negaramu. Idza asaita fiha, kalau kamu berbuat maksiat, melanggar aturan Allah pada badanmu, ja'aha al-kharabu, maka akan datang kehancuran, kerusakan. Idza asaita, apabila kamu maksiat kepada Allah, yaji'u, datang. Al-kharab tadi akan datang, kehancuran tadi, kerusakan, penyakit akan datang. Kal kharabu ila jasadika, sebagaimana kerusakan yang terjadi di badanmu. Summa ila jasadi dinika, kemudian akan rusak ke badan spiritualmu, akan rusak juga agamamu. Yaji'uka al-ama waz-zamana waz-zamina, waz-zamana di situ. Zaman itu cacat yang biasanya ada di hewan. Akan datang, atau dibaca al-umyu, akan datang kebutaan, akan datang kecacatan. Al-umyu waz-zamanu wat-tarasyu, akan datang buta, akan datang cacat, akan datang pekak tuli, wa dhahabul quwwah, dan akan datang hilangnya kekuatan. Kalau orang itu maksiat kepada Allah, cepat ya, datangnya penyakit itu cepat. Ini cepat datangnya penyakit ke badannya, terus merusak juga ke agamanya. Yang buta lah, yang cacat lah, yang tuli lah, yang hilang kekuatannya lah. Yaji'uka al-amrad, taji'uka al-amradu, datang kepadamu al-amradu, penyakit-penyakit, al-mukhtalifatu, yang beraneka macam. Taji'uka kerugian, datang kepadamu kemiskinan, kefakiran. Fayakhraba baitu malika, maka akan hancurlah rumah hartamu. Wa yahujuka ila asdiqaika wa a'daika, maka kamu akan menghadap kepada teman-temanmu dan musuh-musuhmu, ya, dihadapkan kepada keluarga dan musuh-musuhmu. Waduh. Ini Syekh Abdul Qadir menjelaskan tentang rumus takdir, ya, rumus takdir. Kehancuran satu wilayah pemicunya adalah orang yang bermaksiat. Di mana ada orang maksiat dan terbiarkan, tidak ada yang memberitahu, maka itu artinya dia ngundang azab Allah. Di mana ada azab Allah, pasti didahului ada orang maksiat di daerah itu. Waduh Pak, sekarang hujan badai tidak karuan. Ya sampai cek aja. Ya. Banyak maksiat enggak di situ, enggak ada, itu yang zina enggak ada, ini enggak ada. Ya tapi yang lawan orang tuanya banyak. Yang sholatnya kacau belum banyak. Ya obrak-abrik sama pangeran. Jadi kerusakan itu, kata Syekh Abdul Qadir, hanya terjadi ketika orang itu maksiat kepada Allah. Kalau enggak bisa. Sama juga dirimu, kata Syekh Abdul Qadir. Kalau kamu berani maksiat kepada Allah, maka tinggal nunggu waktu. Ya. Allah akan balas itu dengan kerusakan di badanmu yang nanti bahaya lagi, merusak agamamu. Waliyadzubillah, suman liyadzubillah. Ayo tobat, ya. Tobat.
Tidak ada ruginya kok jadi orang alim, orang soleh itu tidak ada ruginya. Apalagi kita masih muda, saya ngalami ya. Jadi anak muda khusyuk itu pasti di hati kita itu setannya teriak-teriak. Kamu tidak akan pernah merasakan manisnya jadi anak muda kamu. Tidak bisa ngoda perempuan sama sekali. Wah, ya apa masa depanmu rak gelap. Ya kurang ajar setan. Kurang ajar setan. Berani sampean mengatakan, "Ndak, aku mau lurus di jalan Allah, ndak peduli dengan begitu-begitu." Ya. Lo itu nanti diganti dengan kemanisan batin oleh Allah. Ya. Ya, tapi pasti orang akan menghadapi itu batinnya pasti. Maka kalau kita sekarang punya sakit nih, bagus kita istighfar yang banyak. Ya. Entah kita sadar atau enggak, jangan-jangan ini karena maksiat yang pernah kita lakukan. Bahkan kata Syekh Abdul Qadir, itu kalau kita maksiat kepada Allah, itu sampai-sampai bisa buta loh, bisa cacat loh, bisa tuli kita, bisa lemah kita, bisa lumpuh kita. Gitu loh ya. Kalau sudah begitu akan datang, sudah penyakit macam-macam datang. Tidak cuma itu kata Syekh Abdul Qadir, kefakiran datang. Sampai hancur bangunan harta yang kita sudah tumpuk. Berat kalau gitu ya. Tapi tidak semua begitu Pak. Ada juga yang kadang-kadang itu terjadi. Jenengan sudah baik. Ya. Cuma Allah kepingin sampean itu ningkat. Aku tidak pernah jahat ke Allah, aku tidak pernah maksiat. Buktinya aku pikiran terus, aku sholat terus. Iya, tapi sampean sholat itu tidak pernah niat tulus ke Allah. Sampean sholat itu sih kepingin cepet kaya. Wah, sampean sudah ngaji torekot sih sholat kepingin kaya terus. Kan tadi dibilang kalau begitu sampean itu tidak tulus ke Allah. Lo terus kan tidak tulus ke Allah dijepit terus sampean oleh Allah. Sampai bisa tulus. Ya, sampai bisa tulus. Tidak ada pintu lain. Sampai sudah berani menuju ke hadirat Allah, itu sudah istimewa. Dan Allah tidak mau sampean turun ke derajat yang lebih rendah dari itu. Ya, cuma rasa zuhirnya tidak enak. Karena kedatangan penyakit, karena kedatangan kesulitan hidup, ya gak apa-apa. Menurut Allah gak penting. Yang penting jenengan tambah kuat ke Allah, tambah baik ke Allah. Tapi terus jangan gini Pak ya. Nanti kalau ada teman kita sakit, maksiat kamu berarti ke Allah kamu itu. Jangan begitu. Ya. Oh, terus teman yang tidak ikut Sabtuan didatangi sedang sakit, ngaji Sabtu tadi tahu enggak? Ini kamu insya Allah kebanyakan maksiat kamu ini. Ya jangan gitu Pak. Gitu, ya jangan gitu. Ya. Jangan gitu. Ya, ya dihibur ya. Walaupun aslinya bisa juga begitu, tapi ya jangan begitu juga, jangan begitu. Tapi kan ada makalah Syekh Abdul Qadir yang lain. Kata Syekh Abdul Qadir itu, kalau Allah itu tidak bisa didekati kecuali dengan kesucian. Kalau orang itu tidak rajin bersuci, maka Allah tidak punya cara lain kecuali dia akan disucikan dengan sakit, dengan kesusahan. Ya itu. Maka itu cara Allah mensucikan orang yang tidak bisa berubah. Loh saya sudah ibadah Pak, ya ibadahnya itu belum bersih. Batinnya loh sih belum bersih. Akhirnya oleh Allah dibersihkan dengan sakit, dengan kesulitan. Supaya tambah bersih. Gitu. Kok tega Gusti Allah ya Pak? Ya bagi Gusti Allah tidak penting mau dunia. Yang penting di akhirat sampai istimewa gitu loh ya. Daripada di dunia diberikan semua akhirat gak dapat gitu loh ya. Ya tapi berat menjalani ya berat. Saat berat-beratnya kita itu tidak berat ya. Para ulama diuji Allah jauh lebih berat ya. Para kasih Allah diuji oleh Allah dengan cara yang lebih berat ya. Jadi kita ya harus kuat, harus sabar, sambil terus menaiki ibadah,
Maka rumusnya kalau kepingin rizkinya banyak, badannya sehat, matanya tajam, telinganya tajam, jangan maksiat. Yang taat, yang hakiki ke Allah. Maka kalau jenengan ada orang sampai tua, sehat terus, saya iri. Jangan-jangan orang ini bagus. Jaga dirinya dari muda untuk tidak jatuh maksiatnya. Ya itu. Kemarin orang pada nanya-nanya, gimana rumusnya? Ibu umur 83 muter-muter kemana-mana ya sehat, pulang ya sehat. Ya mungkin ya itu Pak, ya harus belajar untuk dari kecil. Belajar tidak maksiat. Kalau maksiat cepet tobat. Cepet tobat. Maka sudah siang, saya kira saya harus mengakhiri di sini. Insya Allah kita akan ngaji lagi minggu depan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, umur panjang, rizki yang melimpah, zahiran wa batinan, anak-anak yang taat, anak-anak yang mempesona di mata kita, anak-anak yang ngerti hukum-hukum Allah, anak-anak yang mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semuanya diijabah, niat-niat baik panjenengan semuanya. Ala hadina kulli niyatin shalih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.